Itu kan dilihat oleh Abu Musa al-Asy'ari. Ini duduk-duduk dipimpin oleh sekelompok orang. Abu Musa al-Asy'ari ini sahabat, punya ilmu. Kalau tidak punya ilmu, tidak mungkin beliau jadi duta, dikirim oleh Nabi, mengajari manusia di Yaman. Iya. Tapi bersamaan dengan itu, melihat sesuatu yang mungkar, dia ingkari pada dirinya, dia tidak langsung bicara. Dia datangi Abdullah bin Mas'ud. Lebih berilmu darinya. Abdullah bin Mas'ud yang mendatangi mereka, menegurnya, berbicara. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. Pernah guru kami Syekh Shalal Al-Fauzan berkata, beliau mengenal alam Islami ini, berbagai fitnah yang terjadi di tengah umat Islam, bahkan secara khusus di tengah orang-orang yang kenal sunnah, perselisihan-perselisihan. Beliau berkata masalahnya itu cuma satu. Masalahnya cuma satu. Tidak ada taksil ilmi yang benar. Tidak mengerti cara belajar yang benar. Itu menjadi masalah. Andai kata ada taksil ilmi benar, akan lurus masa pembahasan itu. Seorang ketika dia belajar, harus dia tahu cara belajarnya bagaimana. Harus dia tahu dia belajar ke siapa. Maka itu tidak akan ada masalah. Cuma sekarang ini repot. Di kalangan orang-orang yang kenal sunnah saja, dia pikir belajar itu cuma hadir di majelis taklim saja. Kalau hatinya lagi galau-galau sedikit, datang ke majelis ilmu supaya dapat ketenangan. Nah, itu betul bagus ya, memang itu dari keberkahan dan manfaat ilmu. Tapi kalau mau belajar itu ada caranya, ada tahapannya, ada tingkatannya. Ya, dan kita juga mengambil dari guru yang benar cara belajarnya. Guru yang benar cara belajarnya. Guru itu tidak cukup dia bisa baca kitab. Tidak cukup. Tapi dia harus belajar dengan cara belajar yang benar. Iya. Kadang-kadang sebagian guru, dia tidak banyak belajar. Tapi karena dia belajarnya benar, lebih bagus daripada orang-orang yang luas ilmunya, yang belajarnya tidak benar. Nah, ini harus dipahami. Nah, itu makna-makna dari keteguhan penting sekali. Iya. Jadi itu kalimat dari beliau itu, dari Syekh Shalal Al-Fauzan, mengatakan masalahnya tidak ada taksil ilmi yang benar. Itu memang kenyataan. Ya seperti itu. Akhirnya ada orang-orang yang berbicara, masuk di dalam pembahasan-pembahasan, tidak halal baginya dia berbicara di situ. Sebab dia tidak dianggap ulama di situ, berbicara masuk di pembahasan umum. Dia benar pun dalam ucapannya dia berdosa. Karena dia dianggap berbicara tanpa ilmu. Iya, ada hal-hal yang di masa para sahabat terjadi. Sahabat tidak mau bicara. Tanya dulu kepada orang yang lebih tua. Padahal masalahnya jelas. Ada yang seperti bidah dzikir jamaah yang pertama ya, terjadi di Kufa atau di Basra. Itu kan dilihat oleh Abu Musa al-Asy'ari. Ini duduk-duduk dipimpin oleh sekelompok orang. Abu Musa al-Asy'ari ini sahabat, punya ilmu. Kalau tidak punya ilmu, tidak mungkin beliau jadi duta, dikirim oleh Nabi, mengajari manusia di Yaman. Iya. Tapi bersamaan dengan itu, melihat sesuatu yang mungkar, dia ingkari pada dirinya, dia tidak langsung bicara. Dia datangi Abdullah bin Mas'ud. Lebih berilmu darinya. Abdullah bin Mas'ud yang mendatangi mereka, menegurnya, berbicara. Ketika terjadi bid'ah Qadariyah di Basra, itu Imam Humaid bin Abdurrahman al-Himyari dan Yahya bin Ya'mur, dua orang imam tabi'in. Kalau kita baca biografi dua orang imam ini, itu luar biasa ya. Khususnya Humaid bin Abdurrahman ini. Beliau ini perawi dari tabi'in, meriwayatkan hadits yang sangat banyak sekali dari penduduk Kufah dan penduduk Madinah. Iya. Ketika bid'ah Qadariyah muncul, itu bid'ah sangat jelas. Bid'ah Qadariyah itu. Kira-kira kalau ada yang berkata sama antum, Allah itu kalau baru terjadi sesuatu, Allah baru tahu. Sebelumnya Allah nggak tahu. Mungkar atau tidak? Pasti kan, kebatilan jelas.
Tapi bersamaan dengan itu, mereka berdua ketika terjadi bidah itu, apa yang mereka katakan? Kita akan melakukan perjalanan. Ya, riwayatnya di sini mengatakan ada yang haji, ada yang umroh. Gitu. Kita harus berjumpa dengan sahabat. Itu pun sahabat, dan semua sahabat mereka pilih. Sebagian riwayat mereka sebut nama. Kita ketemu nanti Abu Sa'id Al-Khudri, Ibnu Abbas, atau Abdullah bin Umar. Dia tidak sebut semua sahabat. Dan ketika masuk ke Masjidil Haram, Allah beri taufik mereka berjumpa dengan Abdullah bin Umar. Itulah hadits yang pertama di Sahih Muslim. Kisahnya. Iya. Itu etika dan adab di masa dahulu. Ada. Di masa dahulu ada. Jadi cara belajar itu ada. Orang-orang yang berbicara ilmu itu juga belajar ada. Maka orang yang belajar itu harus memahami bahwa ilmu itu sebab keteguhannya dan hal yang menyelamatkannya. Cuman kita harus belajar dengan cara belajar yang benar. Cara belajar yang benar. Iya. Para ulama itu kalau memberi ceramah-ceramah itu kita tidak hafal ya, mereka ceramah sampai misalnya sampai 2 jam, 3 jam. Itu cuman kita aja di Indonesia ini. Saya kadang-kadang juga ceramahnya panjang-panjang karena kadang di kebanyakan orang terbiasa seperti itu. Mereka kadang bicaranya pendek. Kalau cuman ceramah-ceramah lepas. Tapi yang mereka fokuskan itu mengajarkan usulul ilm, pokok-pokok ilmu. Iya. Menafsirkan ayat Al-Quran, membaca hadits Rasulullah SAW, menyelesaikan kitab-kitab yang merupakan metodologi di dalam menyusun bangunan ilmu. Itu kegiatannya. Antum lihat saja siapa dari para ulama besar kita. Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin, Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Mukbil. Semuanya caranya seperti itu. Caranya seperti itu. Tapi subhanallah, masuk di tengah kita orang-orang yang kadang mengambil ilmu tidak dengan jalur yang benar, akhirnya seakan-akan ilmu itu dituntut dengan cara yang tidak dikenal di tengah para ulama. Ya harusnya guru-guru itu dia sibuk. Orang yang hadir majelis ilmu diberi sebuah kitab. Ini kitab, kita kaji, kita selesaikan. Begitu caranya. Atau paling tidak ambil ayat Al-Quran, kita tafsirkan ayatnya. Kita pahami dari maknanya. Ambil dari hadits Rasulullah SAW, kita kaji. Itu yang membuat seorang itu punya pegangan di atas ilmu. Punya pegangan di atas ilmu. Iya. Maka itu cara belajar namanya. Cara belajar. Ada hal-hal yang kita dekatkan ya. Seperti beberapa tahun belakangan ini itu ada program kita namanya program Kuliah Mafatihul Ilm. Isinya 25 kitab. Itu cocok untuk orang yang belajar. Untuk setiap tingkatan ada dasar di situ. Iya. Itu programnya saya pilihkan dari buku-buku yang paling ringkas. Dan itu saya tanyakan kepada para ulama. Ya, apakah programnya ini cukup seperti ini atau begini? Alhamdulillah. Guru kami Syekh Shalih Al-Fauzan itu sangat merekomendasikan dengan buku-buku tersebut. Iya. Jadi buku-bukunya ada, sisa kita pelajari. Nah, itu kalau orang paham ilmu, dia pelajari dengan benar, tersusun bangunan ilmiah itu di hatinya. Dan itu yang membuat dia teguh. Ada masalah-masalah terkait dengan fitnah, itu mudah bagi dia memahami. Karena dia belajar dengan benar. Nah, ilmu inilah jalan bagaimana kita membangun keyakinan kita. Jalan bagaimana kita membangun nuansa ilmiah kita. Kita mengenal buku-buku fikih. Kita mengenal tafsir ayat-ayat Al-Quran, tafsir hadits-hadits Rasulullah SAW. Kita pahami pembahasan fikih di kalangan para ulama yang belakangan ini didekatkan di dalam buku-buku madhab yang dipelajari. Dan mereka jelaskan bagaimana tata cara pendalilan dan seterusnya. Itu semuanya ada jalurnya pada ilmu. Jadi kalau ilmunya didapatkan kalau ilmunya didapatkan dengan baik, seorang
bisa memperoleh, sudah belajar dengan baik, maka insyaallah taala itu jalan dia untuk teguh.